Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, kita akan mengambil beberapa faidah dari satu ayat di antara ayat-ayat kitabullah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi orang-orang yang diolok-olok atau yang direndahkan tersebut lebih baik daripada mereka. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan pula sekelompok wanita merendahkan dan mengolok sekelompok wanita yang lain, bisa jadi mereka lebih baik daripada wanita-wanita tersebut. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka lah orang-orang yang zalim. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini mengatakan, yanha ta'ala 'anis sukhriyah bin nas wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari mengolok-ngolok orang lain, merendahkan mereka, mengejek mereka, sebagaimana yang telah sahih dalam suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan dan mengejek orang lain. Maka oleh karena itu, kata beliau, wal muradu min dzalik, maksud dari kata as-sukhriyah, mengejek, mengolok-olok, adalah ihtiqaruhum wastisgharuhum, mengejek mereka, merendahkan mereka. Wa hadza haramun, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qad yakunu al-muhtaqaru a'zamu qadran 'inda Allah wa ahabbu ilaihi min as-sakhir minhu al-muhtaqar lahu. Bisa jadi orang yang diejek, orang yang diolok-olok, orang yang direndahkan itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Bisa jadi dia adalah hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula dalam ayat ini Allah mengatakan, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Artinya bagaimana? Jangan kita mencela sesama muslim, karena sesama muslim itu, sesama orang-orang yang beriman itu ibarat satu tubuh. Makanya Allah menyebutkan jangan kalian mencela diri kalian, karena kalau kita mencela orang lain maka ibarat seperti kita mencela diri kita sendiri. Baik. Kemudian di ikhwatal iman, berkaitan dengan ayat ini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kisah antara dua ulama. Yang pertama adalah Al-Imam Hamzah Al-Kisai, ulama ahli qiraah. Pada saat itu beliau adalah qari'nya negeri Kufah, bersama Al-Imam Al-Yazidi yang kedua-duanya ada ahli qiraah di zamannya. Pada saat itu mereka berdua berkumpul di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tibalah waktu salat maghrib. Yang didaulat menjadi imam adalah Al-Imam Hamzah Al-Kisai. Kemajulah beliau menjadi imam.
Maka beliau membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Ketika membaca surat Al-Kafirun, beliau diam sejenak karena lupa. Ini sekelas levelnya siapa? Ya, Hamzah Al-Kisai, seorang imam yang tidak ada lagi meragukan apa keimamannya. Selesai sholat, apa kata Al-Yazidi? Mengatakan imamnya Ahlu Kufah salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Ini nggak pantas, nggak cocok, nggak pas. Kemudian tibalah waktu sholat Isya. Kali ini Al-Yazidi yang menjadi imam. Ya, baru saja sholat dimulai salah membaca Al-Fatihah, lupa dia. Ya, beliau terdiam sejenak karena lupa apa? Surat Al-Fatihah. Lihat ikhwatal iman. Setelah selesai sholat, kata Al-Yazidi, ihfadz lisanak, jagalah lisanmu. Jangan engkau biarkan dia berkata seenaknya, karena bisa jadi ia akan membawa petaka untuk dirimu. Jadi ikhwatal iman, di sini ada sebuah pelajaran penting kaitannya dengan ayat ini, dengan kisah ini. Yaitu jangan kita mengolok saudara kita dengan suatu perbuatan, suatu kesalahan yang suatu saat kita akan diuji dengan olok-olokan yang kita telah sampaikan dan telah kita berikan kepada saudara kita. Lihat Al-Imam Al-Yazidi mengejek Al-Imam Al-Kisai. Akhirnya Allah pun memberikan dia ujian dengan ujian yang sama. Maka sebuah ucapan disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Hasan Al-Basri, kanu yaqulun, dahulu para sahabat mengatakan, man rama akhahu bidzanbin, barang siapa yang mencela saudaranya karena suatu dosa, suatu kesalahan, qad taba ila Allah, sedangkan dia telah bertaubat kepada Allah, lam yamut hatta yabtali Allahu bih, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai Allah akan mengujinya dengan dosa dan kesalahan yang sama. Maka ini kita khawatirkan ikhwatal iman. Ya, jagalah lisan, jangan sampai dia berucap dengan suatu ejekan, dengan suatu olokan kepada saudaranya yang suatu saat dia akan diuji oleh Allah dengan ejekan dan olok-olokan tersebut. Itu pula jangan pernah membiarkan lisan kita untuk mengucapkan ucapan dan suatu dosa yang kita anggap biasa, yang bisa jadi itu menjadi sebab kita dilemparkan ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.